hear this. Wait a minute. Halo, balik lagi di podcast besok Senin buat tanggal 11 Juni 2017. Ini adalah puasa ke-16 atau ke-15 gitu, gue lupa. Gue sih belum batal, tapi sempat tuh 2 hari beruntun gak sahur. Gara-gara teman gue yang bilang, ya nanti bakal sahur bareng terus lu gue bangunin gitu. Ya udah, gue nggak masang alarm, terus nggak niat bangun pagi gitu. Jadi niatnya cuma dibangunin. Ya udah, ternyata temen gue nggak bangun. Ya udah, kita jadi nggak sahur dan besoknya kejadian lagi gitu. Ya gitulah nasib kalau puasa di kos-kosan atau di rantau yang nggak sama keluarga. Dan gue udah nggak puasa di rumah tuh dari gue umur 12 atau 11 tahun, gue lupa. Gue semenjak gue SMP deh. SMP tuh kelas berapa ya? Tahun umur berapa ya? 11-12 tahun lah kayaknya. Udah nggak udah nggak puasa di rumah. Ya paling puasa di rumahnya cuma seminggu atau 10 hari terakhir. Terus pas kuliah juga biasanya sih cuma 5 harian lah. Jarang banget gue puasa di rumah, sampai kadang-kadang lupa tradisi di rumah tuh apa, makan buka puasa di rumah tuh kayak gimana. Kadang-kadang suka lupa gitu. Kalau di kosan tuh kadang-kadang cuma bukanya pakai ala kadarnya, cuma ada aqua gitu. Terus paling setelah sholat maghrib baru keluar nyari makan, nyari gorengan gitu-gitu paling kalau gue sih. Gak pernah yang nyiapin kayak makanan-makanan. Terus juga gue nih kayaknya udah mulai ini nih kena penyakit gula gitu, karena gue sangat suka makan manis. Jadi gue sekarang gue hindarin sih makan makanan manis. Udah gak order kayak coklat terus es teh manis gitu kalau lagi nongkrong di kafe. Paling jadinya kopi atau air putih paling. Langsung aja kita akan masuk ke yang akan dibahas, akan diobrolin hari ini. Sebenarnya bingung sih mau ngebahas apa, tapi ada yang pengen diobrolin. Salah satunya adalah tentang fans yang bangkrut. Jadi bukan fans secara keseluruhan, tapi fans Indonesia, atau lebih tepatnya perusahaan yang pegang lisensi untuk masukin fans ke Indonesia itu bangkrut. Karena ya seperti yang kita tahu, Vans adalah salah satu sepatu atau merek sepatu yang sangat jamak di kelas Win. Banyak banget KW-nya, dari harga di bawah 100.000 gitu udah ada Vans. Ya kalau ke mall coba lu lihat, lu pasti akan ngelihat 1, 2, 3, 4 orang lah paling yang pakai sepatu Vans. Yang bahkan ya kalau menurut gue yang awam sepatu, karena gue nggak bisa bedain sih mana fans yang asli mana fans yang palsu gitu. Tapi kalau make mungkin gue bisa tahu dari kenyamanannya gitu-gitu, gue bakalan tahu. Tapi kalau cuma ngeliat sih gue kayaknya nggak bakalan. Dan gue juga sebenarnya nggak begitu suka sama fans. Gue lebih ngumpulin Nike Air Max. Gue lebih suka ke Nike. Fans gue cuma punya satu, seingat gue, yang lagi ada di kamar gue nih. Gue lagi lihat ada satu fans featuring The Beatles yang Yellow Submarine. Itu doang gue paling beli, dan itu ori sih gue belinya. Ya cukup nyaman dan awet. Fans gue masih kelihatan kayak baru, kalau gue udah beli dari 4 tahun yang lalu kayaknya. Ya gue juga jarang pakai sih sebenarnya, jadi mungkin masih kelihatan awet, masih kelihatan bagus. Kan fans awalnya buat skater ya, buat main skate gitu, buat para skater. Terus masuk ke Indonesia itu jadi fashion item. Terus ya karena harganya juga sebenarnya menurut gue kalau yang fans biasa tuh harganya nggak begitu tinggi lah. Mungkin sekitar 700 ribuan tuh udah dapet fans yang ikoniknya gitu, yang kayak yang fans slow itu apa sih namanya, gue nggak tahu. Itu
tuh udah dapet gitu. Tapi kalau yang mungkin yang kayak featuring gini, yang kolaborasi kayak sama The Beatles, terus ada yang sama Toy Story yang baru-baru ini, terus sama ada apalagi sih satu lagi yang baru kolaborasi tuh, itu ya agak tinggi, mungkin sekitar 1 juta sampai 2 jutaan lah. Tapi kan segitu hitungannya masih murah dibandingin sama kayak Yeezy gitu yang harga retailnya berapa, 2,4 3,4 gue nggak tahu. Resellnya sampai 10 juta 20 jutaan. Kalau Vans mah nggak sampai segitunya, dan cukup mudah didapat di Mall Bekasi, di Summarecon Bekasi ada Vans. Terus di Jakarta banyak gitu, gampang banget nyarinya. Tapi ya itu karena saking enaknya dipakai atau saking kerennya itu model, ya udah akhirnya banyak dipalsuin, dan juga bukan karena cuma dipalsuin aja sih si fans Indonesianya ini bangkrut, tapi karena sekarang kan udah gampang ya pre-order langsung ke luar negeri gitu, bisa dari eBay juga bisa, atau dari Tokopedia atau dari Bukalapak itu yang nyediain jasa PO, atau dari reseller itu kan banyak. Jadi kayaknya toko sepatu udah mulai ditinggalin, orang-orang udah mulai beli online. Tapi ya padahal ya kalau menurut gue, kalau beli sepatu sih mendingan, kalau emang ada barangnya offline sih mendingan beli offline sih, karena lu bakal bisa lihat, lu pegang ini beneran ori apa enggak. Karena deg-degan juga men kalau beli sepatu secara online, terus pas nyampe ternyata barangnya KW gitu, atau bahkan malah nggak nyampe karena penjualnya penipu. Ya itu sih, gue berharap semoga fans nggak sepatu-sepatu lain nggak kayak fans bisa terus ada, kayak Nike atau Adidas tuh tetap ada di Indonesia, karena susah lah pasti nyarinya kalau toko official nggak ada. Terus setelah fans kita ngobrolin apa ya? Ini nih, gue sambil searching ini. Jadi kemarin ada apa sih? Ada video isinya tentang perempuan yang belanja ke apotek atau ke Indomaret ya, itu pokoknya kayak dia pokoknya belanja itu cuma pakai celana dalam doang gitu, dia nggak pakai BH, terus direkam sama orang-orang, terus viral, terus di repost sama akun gosip, terus naik lagi ke akun berita, masuk ke portal berita, masuk ke TV, gue nggak tahu karena gue nggak punya TV, tersebar di YouTube segala macam. Terus udah makin kesininya namanya keluar, dia disebutin ini namanya, gue bahkan bisa baca nama dia siapa. Terus ada yang nampilin profilnya, terus beritanya juga makin aneh. Ada yang bilang karena dia gila, ada yang karena bilang dia kalah taruhan, ada yang bilang dia halusinasi karena obat penenang, ada yang pakai narkoba segala macam. Jadi berkembang jadi nggak jelas beritanya. Tapi yang menurut gue yang paling mengerikan sih ini nyebarin nama, terus profil juga disebarin, kronologisnya segala macamnya, kan jadi ngeri gitu. Jadi ya mungkin taruhlah kalau dia misalkan gila gitu, atau kalau misalkan dia nggak gila, dia halusinasi karena pakai obat penenang, terus dia udah sadar, terus dia lihat di sosial media, dia lihat di internet nama dia udah tersebar segala macam, hidupnya hancur men, udah nggak bisa diselamatin lagi gitu, kasihan. Ya emang Indonesia tuh suka banget yang kayak gini, gampang banget viral, gampang banget tersebar, gampang banget ditwist segala macam. Tapi ya menurut gue sih ini karena ini perempuan, karena dulu di Jakarta, nggak dulu sih, setahun 2 tahun lalu lah, itu juga sempat ada kayak laki-laki, kayaknya bule apa gimana, itu juga telanjang, cukup nggak viral kayak gini gitu, cukup
gue cuma cukup lihat sekali 2 kali gitu di Twitter. Kalau yang cewek ini gue lihat di Line, nggak di Line itu, di apa namanya tuh, di official akun Line gitu deh, yang kayak jokes itu juga ada. Terus di macam-macam kayak akun gosip-gosip Instagram, terus di Twitter juga nyebar. Di grup WhatsApp sih enggak sih, tapi yang gitu cukup viral banget. Gue juga nggak tahu kenapa. Di Facebook juga banyak banget. Kenapanya gue nggak tahu, tapi ini jadi penyakit sih, jadi penyakit media Indonesia juga. Ini menurut gue berita, tapi bukan berita gede gitu. Ini kalau gue masih nyari-nyari itu bakalan dapet bertumpuk-tumpuk berita yang ngebahas tentang si orang ini doang. Makin kesini makin jelas orangnya siapa, nggak disamarin gitu namanya. Gue nggak tahu sih kode etik itu masuk pelanggaran kode etik apa enggak, tapi menurut gue sih melanggar sih, karena harusnya nggak usah pakai nama gitu, ngeri banget. Juga sekarang kan orang-orang pada punya handphone yang berkamera yang kalau ngerekam video tuh cukup jelas gitu, jadi orang tahu mukanya gitu, orang bisa kenal dari video itu. Kalau misalkan ketemu sama si korban, apa ya, dia korban, pelaku, apa gue, pokoknya orang itu dia tak bakalan tahu gitu. Ngeri banget. Ini mungkin sisi gelapnya ini ya, teknologi gitu, karena semua orang jadi bisa merekam, semua orang bisa terekam tanpa tahu gitu. Karena baru minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu kayak ada akun nyolong foto kalau nggak salah ya, di Twitter dan di Instagram itu kayak motretin cewek dari sudut-sudut yang cukup pervert sih. Terus juga cewek itu yang difoto pasti nggak tahu apa namanya, si cowok itu, nggak cowok sih, gue nggak tahu yang foto cowok apa bukan, tapi pokoknya oknum itu foto terus disebarin di sosial media. Cukup menakutkan sekarang. Kalau misalkan juga Instagram live gitu, kalau tiba-tiba lu melakukan hal-hal aneh gitu di jalanan, terus ada yang ngerekam lu secara live, terus tersebar secara langsung, gitu kan mengerikan banget ya. Tapi juga ada sisi positifnya sih, kayak ya jangan berperilaku aneh gitu di jalanan, karena meskipun lu melakukannya di ujung sana, di kota, di ujung Papua sana, kalau ada yang megang kamera terus direkam terus diupload, itu semua Indonesia tahu, seluruh dunia tahu gitu kan. Kalau dulu kan kayak yang terjadi di kampung sini ya, kampung sebelah belum tentu tahu, dan kalaupun tahu cuma cerita doang, nggak ada rekamannya, nggak ada fotonya. Ya inilah sisi gelap dan keburukan dari teknologi. Oh iya, nggak usah deh, yang itu masih diomongin. Oh ya, makasih yang udah dengerin podcast besok Senin buat tanggal 11 Juni 2017 udah beres. Selamat berpuasa, tinggal setengah lagi menuju Lebaran. Lo dengerin gak dengerin, besok tetap Senin. Bye bye.